الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Jalla Dzikruhu menciptakan kita di atas permukaan bumi ini dengan maksud dan tujuan yang Allah beritahu bahwasanya kita tercipta di atas permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yang ayat ini sering kita dengar dibacakan oleh para khatib, para ustadz. Mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang sangat populer yang menunjukkan, yang menjelaskan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, tafarruq ilallahi fil ibadah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, habiskanlah, isilah waktu kalian secara keseluruhan untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan kekayaan di dalam hati kalian. Jadi kalau ada orang bertanya, ataupun kalau kita bertanya, berapa lama kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-jawab adalah semaksimalnya. Adapun untuk kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, hukum asalnya adalah sekedarnya saja. Tetapi yang utama, kita tercipta di atas permukaan bumi ini adalah untuk menghabiskan waktu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, hasil akhir yang akan terjadi nanti di hari kiamat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Kami akan isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah peringatan untuk kita semua. Kata Allah Ta'ala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata hati yang Allah berikan pada kita hari ini, kemudian penglihatan yang Allah berikan pada kita hari ini,
pendengaran yang Allah berikan pada kita hari ini, Allah memaksudkan agar kita mengerti siapa yang telah memberikan itu. Allah memaksudkan agar 3 alat ini dijadikan sebagai alat yang dapat mengantarkan seseorang mengenal siapa penciptanya. Kita tidak dilarang untuk menggunakan alat ini, untuk menggunakan fasilitas ini selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sangat dilarang ketika 3 fasilitas yang Allah berikan ini tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata penglihatan kita juga, ternyata kepintaran kita juga, ternyata pendengaran kita juga, yang jika tidak kita memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kita pada Allah, yang menjadi bumerang buat kita saat berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala mengatakan, sebab utama manusia dimasukkan ke dalam neraka, mereka seharusnya tahu bagaimana sikap mereka dengan Al-Quran. Mereka seharusnya tahu bagaimana sikap mereka dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka seharusnya tahu tentang kemuliaan dan ketinggian agama ini, karena mereka telah diberikan fasilitas untuk bisa tahu tentang itu semua. Akan tetapi manusia tidak memanfaatkannya dengan sebenar-benarnya. Manusia lebih memanfaatkan untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang bersifat dunia. Akan tetapi mereka tidak memanfaatkannya dengan semaksimalnya untuk mendekatkan dirinya pada Allah, memahami siapa yang telah memberikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang mulia ini adalah sebagai peringatan untuk kita semua, agar kita semua kembali memfungsikan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini. Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita akal untuk mengenal Dia, bukan untuk memaksiatinya. Dia yang telah memberikan. Mata ini tidak untuk memaksiati yang memberikan. Dia yang telah memberikan pendengaran. Pendengaran ini tidak digunakan untuk memaksiatinya. Dia yang memberikan kita akal. Seharusnya kita jauh lebih kenal dengan Allah dan lebih tunduk dan patuh pada Allah Jalla dzikruhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat tragis ketika memang manusia kelak nanti di hari kiamat finish tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah diberikan 3 fasilitas oleh Allah ini, mereka seperti binatang ternak. Allah yang menyatakan demikian, bukan ustaz, bukan khatib, bukan nabi, tetapi Allah yang telah memberikan 3 fasilitas ini kepada manusianya. Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum adall, bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak, jika dia diperintahkan maka diperintahkan untuk pergi, dia pergi, diperintahkan masuk, dia masuk. Ya subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan ulaika humul ghafilun, maka mereka lah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai yang sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayah untuk memanfaatkan sisa usia kita, mengenal siapa pencipta kita, siapa nabi kita, dan kebesaran agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh sangat sederhana seseorang ketika memang bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan berupa pendengaran,
akal, dan penglihatan. Contoh sederhana adalah mereka akan tahu jam berapa mereka harus datang ke masjid, jam berapa seharusnya mereka datang ke rumah Allah. Sangat sederhana. Di hari Jumat, jam berapa seharusnya mereka masuk masjid, jam berapa malaikat menutup pintu catatannya. Ya subhanallah. Akan tapi pemandangan yang seperti ini masih beredar di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka tidak memperhatikan waktu, yang mereka sesuka-sukanya. Subhanallah, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bertanggung jawab dengan pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita. Itu untuk satu hal yang seharusnya kita jauh lebih tahu jam berapa kita harus datang ke masjid, lebih dari jam berapa kita tahu kita datang ke kantor. Tidak ada satu orang pun karyawan, kecuali mereka keumumannya, mereka tahu jam berapa mereka harus datang, mereka tahu jam berapa mereka harus keluar, mereka mengerti peraturan. Itulah maksud dan penciptaan. Maksud penciptaan, Allah menciptakan atau memberikan akal kita, memberikan hati kita, memberikan pendengaran kepada kita, agar kita mengetahui rambu-rambu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan sungguh tragis, sangat tragis, di setiap Jumat masih didapati saudara-saudara kita di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah, mereka asik berbicara, mereka asik menggunakan gadgetnya, padahal mereka sedang berada di rumahnya Allah, padahal mereka sedang beribadah pada Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW berkata, kalau hanya berkata dianggap sia-sia Jumatnya. Bagaimana saudara-saudara kita yang di tengah-tengah khutbah mereka berbicara, mereka main handphone atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini menunjukkan jauhnya pemanfaatan apa yang Allah telah berikan kepada kita, kepada keumuman manusia. Apakah sebegitu jahilnya kita masuk rumah Allah tidak mengetahui peraturan yang Allah berikan, sementara masuk rumahnya makhluk masuk tempatnya makhluk. Kita tahu harus pakai baju apa, kita tahu harus pakai sepatu apa, kita tahu harus datang jam berapa, tetapi tidak masuk ke rumah Allah. Sebagian kita, sebagian kaum muslimin, bahkan kalau boleh dikatakan sebagian besar kaum muslimin, mereka nggak tahu harus berpenampilan seperti apa saat ketemu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Allah yang memberikan semuanya pada kita. Apakah dia layak mendapatkan kaos oblong kita? Apakah dia layak mendapatkan kaos-kaos bau-bau yang kita pakai untuk datang ke rumah-rumahnya? Padahal dia yang telah memberikan semuanya pada kita. Ya subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk memanfaatkan apa yang telah Allah berikan pada kita. Dan semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita semua atas kelalaian kita, atas ketidakmengertian kita kepada pencipta kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.